Shalom, shalom teman-teman dari Jemaat GBS Haleluya Palur, serta para sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Sore ini kita akan mengadakan ibadah online. Untuk itu, mari saudaraku, sahabat-sahabatku, mari kita tundukkan kepala, kita menghadap pada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah Bapa yang kami muliakan, Allah Bapa yang kami tinggikan. Tuhan Yesus, kami jemaat-Mu dari GBS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah secara online Tuhan. Kiranya Engkau jamah jemaat-Mu satu persatu Tuhan. Haleluya, supaya kami mengadakan ibadah online dengan sukacita. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria, yang akan membawakan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami yang tidak tahu apa-apa ini Tuhan, haleluya, Engkau taburi dengan kekuatan firman-Mu. Kuduskanlah Pak Sakaria, kuduskanlah kami semua. Haleluya, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kata-kata dalam firman-Mu Tuhan. Sangat mudah diterima, menjadi mudah diterima oleh kami. Dan kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ibadah sore hari ini, ibadah online sore hari ini, kiranya Engkau yang menyertai kami semua Tuhan, sehingga ibadah ini menjadi berguna bagi setiap manusia, setiap kami yang mendengarkan segala sabda dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Doa kami Tuhan, ibadah online sore hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online, dan juga sahabat-sahabat online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Yuk kita satukan hati, kita belajar tentang firman Tuhan agar kehidupan kita makin meningkat. Bapak, Ibu, dan juga sahabat-sahabat ibadah online, minggu lalu kita telah mendapatkan pelajaran dari Rasul Paulus melalui firman Tuhan, supaya manusia yang diciptakan oleh Allah, yang dijamin oleh Allah, yang diberkati oleh Allah, dapat hidup di dalam sukacita. Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Berarti kalau ada jemaat, kalau ada orang percaya yang belum dapat memaksimalkan sukacita ini, ada kekeliruan tentunya. Ya, salah rumus. Kalau kita dekat dengan Tuhan, apa-apa dijamin oleh Tuhan, hidup kita harusnya penuh sukacita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang musuh sukacita. Hati-hati, sukacita ternyata juga punya musuh yang kita pelajari hari ini. Kita baca Filipi 4 ayat 6 dan ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal harus dimiliki oleh orang percaya. Karena damai sejahtera yang melampaui segala akal ini pasti sukacitanya luar biasa. Sukacitanya melimpah. Tapi ada penyakitnya, ada musuh sukacita yang selalu menghadang kita.
Dan nampaknya musuh sukacita ini juga seizin Tuhan. Untuk apa? Supaya orang percaya ini memiliki kekuatan yang limpah. Ya. Jadi ibarat hidup kita ini dikasih imunisasi. Imunisasi itu penyakit yang sudah dilumpuhkan. Supaya apa? Supaya daya tahannya lebih kuat. Nah, apa yang menjadi musuh sukacita? Ya, yang menjadi musuh sukacita itu buatan iblis. Dan iblis itu masuk di dalam kehidupan manusia. Jadi Rasul Paulus paham betul, ya. Rasul Paulus paham betul bahwa musuh manusia itu adalah perbuatan iblis. Yang ada di dalam ayat ini dikatakan kekhawatiran. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran ini seringkali diizinkan menyelinap di dalam hidup kita. Contohnya, orang tua kadang-kadang khawatir kalau jam anaknya pulang sekolah kok belum sampai rumah. Ada kekhawatiran. Ibu-ibu khawatir kalau bapak-bapak pada jam kerja belum sampai di rumah. Takut sih enggak, tapi khawatir, gelisah. Ke dapur juga bingung, dari sampai dapur kembali ke ruang tamu, sampai ke ruang tamu balik lagi keluar, mondar-mandir karena ada kegelisahan yang muncul dari kekhawatiran yang ada. Yang lebih parah lagi, khawatir karena ini jam membayar angsuran kok belum ada uang masuk. Khawatir. Padahal kita sudah punya rumus, lakukan mencukupi. Tapi kok ya mana yang akan kita ikuti? Allah mencukupi atau kekhawatiran yang kita perbesar? Nah, jadi kekhawatiran macam-macam kekhawatiran muncul. Ya, ada nama penyakit baru, khawatir. Ada orang sudah masa lanjut umurnya, khawatir. Ya memang kekhawatiran itu kadang-kadang diizinkan supaya kita ini memiliki kekuatan iman. Maka bagaimana cara mengalahkan kekhawatiran itu? Ya, bagaimana cara mengalahkan kekhawatiran itu? Gampang kok, ya, gampang. Firman Tuhan katakan cara mengalahkan kekhawatiran adalah berdoa. Ya, berdoa, tidak ada yang lain. Ya, mengalahkan kekhawatiran bukan dengan uang. Mengalahkan kekhawatiran bukan karena saya orang hebat. Bukan karena saya punya kedudukan yang tinggi. Bukan saya punya pengalaman segudang. No. Ayat Alkitab sudah mengatakan kalau kamu khawatir berdoa saja. Ya, di dalam ayat yang kelima tadi, ayat yang keenam dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi ternyata doa itu merupakan senjata. Nah, kalau saya katakan senjata, senjata ini dapat efektif kalau si pemilik senjata itu latihan. Ya, waktu saya masih muda, belum ada permainan macam-macam, adanya katepel, pelinten Bapak Ibu. Ya,
Kalau kita kepingin melintang burung, ya tinggal kita mengasahnya, keterampilan kita ini bagaimana. Ya, orang yang sering kali nembak burung dengan pelintang itu pasti kena. Tetapi kalau kita belum pernah, baru kali itu, ya bagaimana kita bisa? Jadi latihan berdoa itu merupakan senjata. Bahkan senjata pamungkas, bukan hanya senjata pamungkas. Nah, doa ini dapat menjadi senjata yang luar biasa kalau kita ini dapat memiliki kedekatan dengan Allah. Jadi doa ini hanya menguji kedekatan kita pada Allah. Kalau kita dekat pada Allah, beres. Segala macam kekhawatiran hancur. Segala macam kekhawatiran tidak muncul terlalu lama. Karena kita punya kedekatan dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, kekhawatiran lenyap bukan karena kita hebat. Kekhawatiran lenyap bukan karena kita pinter. Kekhawatiran kita lenyap bukan karena kita memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi kekhawatiran lenyap kalau doa kita ini dekat dengan Tuhan. Nah, akibat doa yang sungguh-sungguh muncul damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Sudah disiapkan untuk kita orang percaya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Tidak nalar Bapak Ibu. Tapi kita tetap damai. Tidak nalar. Tapi kita tetap tenang. Karena apa? Ya ini memang sudah disiapkan untuk orang percaya. Ketenangan hidup, kedamaian hidup. Itu sudah siap. Tinggal kita ambil, tinggal kita pakai. Sehingga setiap muncul kekhawatiran, damainya ada, tenang aja. Tidak mungkin segala sesuatu itu menjadi besar atau menjadi berat di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera ini dapat dirasa jika Yesus ada di dalam hati kita. Ayat yang ketujuh mengatakan damai sejahtera Allah. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, memelihara pikiran dalam Kristus Yesus. Hati kita dijagai oleh Yesus. Wahyu 3 ayat 20, karena Yesus ada di dalam hati kita. Dan pikiran kita dijagai oleh Yesus. Karena pikiran, kekhawatiran yang ada di pikiran ini terus akan berkembang menjadi sesuatu yang besar, menjadi kebingungan. Tetapi kalau sudah Yesus ada di situ, maka pikiran kita pun dipelihara oleh Tuhan. Sehingga damai sejahtera menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, yang membuat tidak ada kekhawatiran yang terlalu lama singgah di dalam hidup kita. Kalau kekhawatiran tidak terlalu lama singgah di dalam hidup kita, hari lepas hari hidup kita penuh sukacita. Hari demi hari sukacitanya berkembang menjadi damai sejahtera. Damai sejahteranya berkembang karena melampaui segala akal manusia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur
Engkau telah mengajarkan kepada kami. Kadang-kadang kekhawatiran muncul di dalam hidup. Tetapi hari ini Kau ajarkan supaya kami berdoa. Agar melalui doa kemenangan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi ada ibadah sekolah minggu dan jam 9 ibadah raya atau ibadah umum. Tiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab yang dimulai jam 6 sore. Lalu tiap hari Jumat ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan ibadah permata, persekutuan rumah tangga, dan ibadah cabang. Ibadah permata dimulai jam 6 sore, kalau ibadah cabang dimulai setengah 7 sore. Tiap Sabtu ada ibadah kaum muda, Youth Revive Generation. Tiap hari Sabtu, anak muda dengan segala kreasinya, anak muda dengan segala aktivitasnya akan diwadahi dalam Youth Revive Generation. Nah, saya rasa ibadah online doakan supaya tetap berjalan, alat-alat awet ya, karena alat-alat ini sudah dipakai sekian tahun, sudah pada masanya untuk beberapa perbaikan ya. Doakan agar ibadah tetap jalan dengan baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji memuliakan namamu, belajar firman-Mu. Engkau telah pimpin berkati hamba-Mu untuk membawa firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih menyenangkan. Terima kasih Bapa. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Engkau pimpin juga berkati pemimpin-pemimpin negara kami. Terlebih presiden yang sudah terpilih. Bawa berkati dengan hikmat-Mu yang dari surga. Kami juga berdoa untuk pemimpin negara yang lain. Engkau akan pimpin berkati ya Bapa dengan hikmat yang dari-Mu. TNI, Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tibalah saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan Engkau. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang kakinya sakit dan kadang-kadang sesek. Kami berdoa untuk Arin. Kami berdoa untuk Pak Tris. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Pak Min dan juga Ibu Wagini. Kami berdoa untuk Ibu Mintarsih. Kami berdoa untuk Pak Ishak. Yang semuanya ini Tuhan, mohon jamahan kemurahan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami bersyukur Kau telah jamah Pak Gito, Kau telah jamah saudara kami Lili, Engkau telah jamah Ibu Bambang. Mereka telah sembuh, mereka terus bersaksi tentang kehebatanmu. Sebentar kami akan berpisah, namun kami percaya berkat-Mu Kau curahkan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaanmu, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa,
cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.